Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah, NPM 21 12 55 35. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Lintasan Sejarah. Kritik matan hadis. Sejak pada masa Rasulullah SAW masih hidup, kritik matan hadis sesungguhnya sudah ada, akan tetapi dari segi sifatnya masih sangat sederhana. Hal ini dikarenakan masih banyak sahabat-sahabat yang masih hidup, sehingga apabila muncul perselisihan ataupun kejanggalan dalam hadis, maka kebenarannya langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu Rasulullah SAW. Untuk melakukan kritik pada zaman Rasulullah ini masih mudah untuk dilakukan, sebab kebenaran tentang suatu keabsahan hadis terletak di tangan Nabi SAW sendiri, berbeda dengan setelah Rasulullah SAW wafat. Kritik hadis sudah tidak bisa dilaksanakan secara langsung dengan bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menanyakannya kepada pihak-pihak yang turut mendengarkan. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, budaya kritik hadis ini diteruskan oleh para sahabat. Tradisi kritik matan yang dilakukan pada masa sahabat adalah sebagai upaya dalam meneliti isi hadis dengan cara mencocokkannya kembali dengan apa yang pernah didengar sendiri dari Nabi Muhammad SAW, lalu selanjutnya dibandingkan dengan Al-Quran. Kemudian setelah tradisi kritik matan hadis yang dilakukan oleh para sahabat, lalu dilanjutkan oleh para tabi'in atau yang biasa disebut sebagai periode pasca sahabat. Selanjutnya ada 3 struktur usaha yang dilakukan pada saat periode pasca sahabat ini dengan tujuan untuk memelihara keaslian suatu hadis, yakni yang pertama yaitu melakukan kodifikasi hadis yang antara lain dilaksanakan oleh Al-Zuhri atas instruksi Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua yaitu munculnya ilmu penelitian hadis yang sebenarnya. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Rajab bahwasanya Ibnu Sirin merupakan pencetus dalam penelitian rawi karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu dimulai dari beberapa sahabat yang melakukan kritik hadis. Seperti Jabir contohnya pada zaman ini mengalami sikap yang semangat yang tinggi untuk melakukan penelitian hadis yang luar biasa, sampai-sampai mereka sedia keluar rumah hanya untuk melakukan penelitian terhadap hadis. B. Kritik sanad hadis. Saat Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat kebanyakan tidak terlalu mementingkan persoalan sanad. Hal ini dikarenakan mereka saling mempercayai, menjaga, dan mempunyai komitmen dengan keislaman mereka. Di kalangan sahabat sudah menjadi kebiasaan untuk saling bertanya dan menyampaikan hadis. Namun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika kekuatan Islam telah meluas dan pemeluknya semakin banyak, para sahabat mulai bertanya tentang sanad hadis. Sejak saat ini, para sahabat semakin berhati-hati dan mulai menyeleksi sumber pemberitaannya. Munculnya kritik sanad hadis dilatar belakangi karena banyaknya pemalsuan hadis, baik karena motif politik untuk mengunggulkan kelompoknya sendiri, ataupun karena buruknya hafalan periwayat atau tidak hati-hatinya mereka dalam menerima, menjaga, dan meriwayatkan suatu hadis. Kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya setelah tahun 40 Hijriah, yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali bin Abi Thalib di satu pihak dan Muawiyah bin Abu Sufyan dan pendukungnya di pihak lain. Serta ada juga kelompok ketiga yaitu kelompok Khawarij yang awalnya merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib, namun karena Ali menerima tahkim, mereka keluar dari sana. Bahkan berbalik menentang kelompok Ali bin Abi Thalib, di samping juga menentang Muawiyah. Masing-masing kelompok berusaha untuk mendukung kelompok mereka menggunakan berbagai macam argumen yang dicari mereka dari Al-Quran dan hadis. Dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun mulai menciptakan hadis-hadis palsu.
Kesimpulan, kritik matan hadis sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, namun masih sangat sederhana. Setelah Rasulullah SAW wafat, kritik matan hadis ini pun dilanjutkan oleh para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya. Awal mulanya kaum muslimin tidak bertanya mengenai sanad hadis, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak timbul hadis-hadis palsu. Maka dari itu muncullah protes agar para periwayat hadis tersebut dapat menyebutkan dengan pasti siapa nama yang membawa hadis tersebut. Demikian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.